Halo semuanya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Kelompok kami diketuai oleh Ansari Khairla Hasim dan beranggotakan Aulia Melda Putri, Jerian Fernandes, dan Lutfia Sausan. Video ini kami buat untuk memenuhi mata pelajaran geografi. Selamat menyaksikan video kami. Selamat datang di video penjelasan kami mengenai penginderaan jauh. Video ini akan membawa Anda ke dalam dunia teknologi yang memungkinkan kita untuk memahami planet kita dengan lebih baik. Pertama-tama, kita ketahui dulu yuk, apa sih penginderaan jauh itu? Jadi teman-teman, penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Secara singkatnya, penginderaan jauh adalah cara kita memeriksa bumi dan lingkungannya dari jarak jauh. Lalu, apa saja sih komponen penginderaan jauh? Mari kita bahas. Komponen penginderaan jauh yang pertama ada sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini dibagi menjadi 2, yaitu pasif dan aktif. Bedanya, kalau sumber tenaga pasif itu menggunakan tenaga alamiah, yaitu matahari. Sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Sedangkan sumber tenaga pasif menggunakan tenaga buatan atau dengan pancaran seperti lampu, cahaya dari sensor, dan lainnya. Sehingga proses perekamannya dapat dilakukan pada siang hari ataupun malam hari. Komponen yang kedua ada atmosfer. Energi yang masuk ke dalam permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tapi hanya sebagian kecil masuk ke permukaan bumi. Energi tersebut dihambat oleh atmosfer melalui serapan, pantulan, dan diteruskan. Karena dalam atmosfer ada proses pembauran dan penyerapan. Nah, penyerapan dilakukan oleh molekul atmosfer, sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Yang ketiga ada objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan lisosfer. Setiap objek memantulkan panjang gelombang tertentu, sehingga dapat memiliki kenampakan yang berbeda-beda pada sensor. Selanjutnya ada wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Wahana yang biasa digunakan di penginderaan jauh adalah satelit. Satelit adalah benda buatan yang mengorbit bumi dan dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengambil gambar dan data. Satelit ini dilengkapi dengan berbagai jenis sensor, seperti kamera optik,
radar, dan thermal yang memungkinkannya untuk mengumpulkan data dari permukaan bumi. Selain satelit, kita juga dapat menggunakan pesawat terbang yang dilengkapi dengan peralatan penginderaan jauh. Pesawat ini dapat mengambil gambar dari ketinggian yang berbeda-beda dan dalam resolusi yang lebih tinggi. Komponen yang kelima ada sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Sensor ini bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Yang keenam, ada perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara secara visual, dan cara numerik atau digital, yaitu dengan cara menggunakan data digital melalui komputer. Selanjutnya ada pengguna data. Pengguna data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Selanjutnya, bagaimana cara kerja satelit? Mari kita bahas sama-sama. Cara kerja satelit atau proses penginderaan jauh dimulai dengan matahari atau sumber tenaga yang memancarkan sinar pada bumi dan disaring oleh atmosfer. Kemudian, pantulan objek tersebut, yaitu berupa gelombang elektromagnetik, akan ditangkap oleh wahana. Contohnya yaitu satelit. Dan direkam oleh sensor yang terdapat dalam satelit. Setelah dilakukan proses perekaman, hasil rekaman tersebut akan dikirimkan ke bumi dalam bentuk sinyal-sinyal. Lalu, data yang didapat oleh alat penginderaan ini umumnya yaitu berupa foto. Data itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu data manual dan numerik. Data manual merupakan hasil dari interpretasi citra dari alat stereoskop yang mampu mengambil gambar dari udara berbentuk 3 dimensi. Sedangkan data numerik bisa didapatkan dengan menggunakan perangkat lunak khusus atau software di dalam komputer. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan kamera sebagai sensor dan wahana berada di udara ketika melakukan perekaman. Citra foto dapat dibedakan berdasarkan beberapa bagian yang akan dibahas selanjutnya. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah foto pankromatik, yaitu foto udara yang menggunakan seluruh spektrum tampak mata mulai dari warna merah hingga ungu. Foto pankromatik ini dibedakan menjadi dua, yaitu pankromatik hitam putih dan pankromatik berwarna. Yang kedua ada foto ortokromatik, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau. Foto ini biasanya digunakan untuk studi pantai karena filmnya peka terhadap
objek di bawah permukaan air hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Yang ketiga ada foto ultraviolet, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Foto ini sangat baik untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut, membedakan atap logam yang tidak dicat, jaringan jalan aspal, batuan kapur, juga untuk mengetahui, mendeteksi, dan memantau sumber daya air. Yang keempat, ada foto inframerah, yaitu foto yang terdiri dari foto warna asli yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat sampai panjang gelombang 0,9 mikrometer hingga 1,2 mikrometer dan inframerah modifikasi dengan sebagian spektrum tampak pada saluran merah dan saluran hijau. Citra foto dapat dibagi berdasarkan posisi sumbu kamera, yaitu foto vertikal atau foto permukaan bumi hanya tampak dari atas, dan foto condong atau juga yang disebut dengan foto miring, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi dengan sudut condong sebesar 100 derajat atau lebih besar. Kemudian, jenis citra foto juga dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan wahananya. Yang pertama adalah foto udara, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan pesawat atau balon udara, layang-layang, drone, dan lainnya. Yang kedua ada foto satelit, yaitu foto yang dibuat menggunakan satelit. Dan yang ketiga ada foto antariksa, yaitu foto yang dibuat menggunakan pesawat ulang-alik yang terbang keluar angkasa. Citra foto juga dapat dibagi berdasarkan warnanya, yaitu yang pertama foto berwarna semu, di mana warna citra pada bagian foto tidak sama dengan warna aslinya. Misalnya, pohon-pohon yang berwarna hijau dan banyak memantulkan spektrum inframerah pada foto tampak berwarna merah. Yang kedua ada foto asli, yaitu foto yang menggunakan warna asli atau sesuai dengan warna objek. Contohnya adalah foto pankromatik berwarna. Jenis citra yang kedua adalah citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor, bukan dengan kamera. Citra non-foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan wahana yang digunakan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra non-foto dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah citra inframerah thermal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah thermal. Kemudian yang kedua adalah citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber tenaga buatan. Sedangkan citra gelombang dihasilkan dengan sistem pasif, yaitu menggunakan sumber tenaga alamiah atau matahari. Berdasarkan sumber sensor yang digunakan, citra non-foto dibagi menjadi 2, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Kalau citra tunggal yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal yang salurannya lebar. Sedangkan citra multispektral
yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak tetapi salurannya sempit. Citra non-foto juga dapat dibedakan berdasarkan wahana yang digunakan, yaitu citra dirgantara atau citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya adalah citra inframerah thermal dan citra radar. Kemudian yang kedua ada citra satelit, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau luar angkasa.